oksigen. Oksigen adalah logam yang paling melimpah di bumi, dan kami akan mengenalinya dari tampilannya berwarna biru pucat. Gas oksigen dalam tabung medis atau industri atau ilustrasi model molekulnya banyak, sesuai dengan kebutuhan. Yang menarik perhatian adalah karena peran vitalnya sebagai penopang utama. Hampir semua bentuk kehidupan di bumi, ketahanannya secara alami, adalah unsur yang sangat reaktif dan merupakan agen pengoksidasi kuat. Oksigen ditemukan pada tahun 1772, seorang ahli obat Charles Wilhelm Scheele yang menghasilkan gas oksigen dengan memanaskan raksa oksida dan berbagai nitra. Scheele menyebut gas ini udara api karena ia merupakan satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. 2. Sifat fisika oksigen. O2 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. O2 mudah larut dalam air dingin. O2 sangat reaktif dan dapat membentuk oksida dalam berbagai bentuk dengan hampir semua elemen kecuali gas mulia. O2 cair bersifat sangat paramagnetik. O2 memiliki 3 bentuk, yaitu alterofik, monoatomik, diatomik, dan triatomik. 3. Sifat kimia oksigen. Reaktivitas tinggi sebagai agen peroksidasi kuat yang mendukung pembakaran dan membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lain. Oksida oksigen sendiri tidak mudah terbakar, tetapi api tidak dapat menyala tanpa adanya oksigen. 4. Pembuatan dan pengambilan. Pembuatan oksigen terjadi melalui fotosintesis oleh tumbuhan dan dilistasi udara di industri untuk menghasilkan oksigen murni. Pengambilan oksigen pada manusia terjadi saat menghirup napas inspirasi, di mana paru-paru mengembang dan oksigen masuk ke dalam alveolus untuk dipertukarkan dengan karbon dioksida. Oksigen medis yang kini sedang banyak dibutuhkan bagi pasien COVID-19 dalam proses produksinya. Mengalami 4 tahap. Berikut proses produksinya. Sebelum diproses, udara diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran yang akan menyumbat. Pipa regeneratif. Udara dikompresikan hingga mencapai tekanan 94 psi von Pascals dalam kompresor multitahap. Kemudian melewati alat pendingin air untuk membuangkan uap air. Air yang terkondensasi dikeluarkan dalam spaktor air. Udara melewati penyaringan molekuler dan secara berkala. Penyaringan dibilas bersih untuk menghilangkan kotoran yang terperangkap. Pemisahan. Sebagian kecil dari udara yang telah diolah dialihkan melalui kompresor dengan tekanan yang ditingkatkan, kemudian didinginkan dan dibiarkan mengembang hingga hampir mencapai tekanan atmosfer. Aliran udara melewati satu sisi dari sepasang penumpang panas sirkulat yang beroperasi secara seri, sementara oksigen dan nitrogen yang sangat dingin melewati sisi lainnya. Aliran udara yang masuk didinginkan, sedangkan oksigen dan nitrogen dihangatkan. Aliran udara sebagai cair dan sebagian berbentuk gas masuk ke dasar kolom terkasih bertekanan tinggi. Campuran oksigen cair yang disebut oksigen cair mentah ditarik keluar dan didinginkan lebih lanjut dari subtropher. Sementara itu uap nitrogen argon dari bagian atas kolom bertekanan tinggi didinginkan lebih lanjut di dalam subtropher pemurnian. Sampai tahap ini oksigen yang dihasilkan memiliki kadar kemurnian
99,5% hingga 99,8%. Jika kemurnian yang lebih tinggi diperlukan, satu atau lebih kolom purifikasi dapat ditambahkan bersama dengan kolom bertekanan rendah untuk lebih menyempurnakan produksi oksigen. Distribusi, karena oksigen cair memiliki titik didih yang tinggi, oksigen ini dapat mendidih dengan cepat dan jarak dikirim lebih jauh dari 800 km. Oksigen cair dimasukkan dalam tangki besar dan dipresurilisasi. Tubuh tangki dibangun dari 2 cangkang dan udara dialokasikan antara cangkang dalam dan luar untuk memperlambat kehilangan panas. Ruang vakum diisi dengan bahan isolasi semi padat untuk lebih menghentikan aliran panas dari luar. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Logam bereaksi membentuk oksida logam, misalnya magnesium tambah oksigen, magnesium oksida. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Non-logam reaksi membentuk oksida non-logam, misalnya karbon tambah oksigen, karbon dioksida, sulfur tambah oksigen, sulfur dioksida. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Gas mulia, meskipun tidak reaktif, beberapa gas mulia seperti xenon dapat bereaksi dengan oksigen dalam kondisi tertentu. Contohnya membentuk xenon oksida XeO3. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Besi bereaksi dengan oksigen membentuk oksida besi karat. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida atau karbon monoksida. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Natrium bereaksi sangat kuat dengan oksigen membentuk natrium oksida. Oksigen reaksinya dengan unsur lain. Silikon bereaksi dengan oksigen membentuk silikon dioksida. Nah, jadi itu adalah proses pembuatan oksigen dan juga